Oke, halo semuanya, saya Andra Limantara. Hari ini saya langsung live dari kantor KK Surabaya. Ya. Oke, so hari ini siang ini setelah kita acara seperti biasa, saya akan buka sesi tanya jawab. Jadi siapapun bisa bertanya, termasuk yang online juga bisa tanya. Silakan Anda ajukan pertanyaan-pertanyaan, mungkin saya bisa bantu. Ayo, silakan. Siapa saja ya, bebas. Yuk, ada? Kalau nggak ada, live kita akan berakhir sampai sini. Cepat sekali selesainya ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Yang di online juga boleh tanya, yang offline juga boleh tanya. Silakan. Anda punya kesulitan apa di bisnis Anda secara umum, general, atau pada saat Anda menjalankan KK Indonesia. Ya, jadi boleh Anda mau tanya apapun boleh. Silakan. Ayo. Ada? Yes. Nih, pengen aku itu Steven. Namanya dulu supaya didengar sama netizen. ya, nama saya Steven. Saya ingin bertanya kepada Ben. Ini aku ngajak teman-teman saya yang di kuliahan, itu semua pada bilang apa ya? Pasti kalau buat janji, oke mereka mau dengerin. Toto endingnya itu pasti di PHP-in gitu. Oke, jam 2 di kantor. Oke, siap. Toto aku udah sampai jam 2 di kantor. Sorry aku nggak bisa. Itu udah hampir 3 kali, 4 kali gitu aku digituin. Oke. Habis itu solusinya apa gitu. Oke. Jadi ngundang teman, tapi yang diundang sudah janji jam 2, tapi kita sampai di kantor dan dia nggak datang atau nggak muncul, betul? Oke, so yang pertama, jangan biar ini saya jawab lengkap sekalian ya, sebelum ada pertanyaan lagi yang lain, jadi sekalian saya jawab. Itu masalah klasik dari dulu yang saya alami juga seperti itu. Saya akan jelaskan sama Anda. Yang pertama, jangan sampai karena orang lain itu mempengaruhi semangat kita. Karena yang mau sukses siapa? Kita. Kalau kita yang mau sukses, maka semangat kita tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain. Siapapun itu. Mau ngomong netizen, mau ngomong hari ini customer, mau ngomong hari ini mitra kerja. Kita yang memilih sukses. Mereka belum tentu mau sukses. Tapi kita yang memilih sukses. Dan semua orang sukses pasti menghadapi satu namanya kendala. Yang terpenting bagaimana cara kita hari ini bisa terus menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Itu yang pertama yang paling penting. Yang kedua, kalau ini yang paling gampang ya, saya cerita mulai dari paling gampang sampai solusinya. Kalau ada orang lain yang janji sama Anda, terus dia membatalkan seketika, ada dua. Yang pertama, yaitu dia cuma beralasan. Atau yang Steven tadi bilang adalah PHP. Di PHP-in aja terus di cancel, betul nggak? Itu pertama. Yang kedua, mungkin nggak kalau alasan mereka itu benar? Bro, sorry bro, aku nggak bisa hadir bro, karena kakekku sakit. Betul? Tapi kadang persepsi kita memikirkan apa? Mereka bikin alasan tuh. Tapi sorry ya, kenyataannya belum tentu. Mungkin mereka jujur. Jadi harus kita lakukan apa? Positive thinking. Jadi kalau saya jadi Anda, waduh bro, sorry ya bro, kakekmu nggak apa-apa dah bro. Sakit apa memangnya bro? Masalah dia bohong, biarkan dia yang bayar harganya. Kalau dia bohong kan dia harus cari pembohongan berikutnya kan. Kakekmu sakit apa bro? Sakit jantung. Loh jantungnya kenapa? Jantungnya kesumbat. Wah pas kebetulan saya punya produk untuk jantung tersumbat loh. Menyelesaikan masalah dia kan. Betul nggak? So itu pentingnya positive thinking. Tapi kalau kita sudah kita mikir dia PHP, wah alasan tok ini. Oh iya bro, semoga kakekmu cepat dipanggil Tuhan ya. Udah negatif, tapi bisa pikirannya bisa ke sana, betul nggak? Malah pertemanan bisa rusak, hancur. Padahal belum tentu loh dia PHP atau dia bohongin Anda, bener nggak? So kita juga harus belajar buat positive thinking. Pak, tapi 3-4 orang loh Pak yang seperti itu. Mungkin 4-4-nya itu kebetulan ya. Jujur semua, ya kan? Mungkin kan? Mungkin ada satu yang bohong, betul nggak? Tapi kan kita nggak ngerti yang mana. Jadi apa yang kita lakukan? Itu arah angin. Jangan hari ini Anda terlalu ngurusi atau berusaha mengendalikan arah angin. Banyak sekali arah angin saudaraku. Yang kita bisa kendalikan adalah arah layar kita atau respon kita. Jadi kalau arah angin orang itu mau bohong, mau PHP, itu arah angin. Yang penting arah layar kita gimana meresponinya. Saya nanti kasih jawabannya ke kamu.
Tapi saya mau kasih lengkap dulu dari sikap kita dulu. Paham nggak? Respon kita tuh yang terpenting. Respon kita harus positif, gitu Pak. Waduh bro, aku gak bisa datang bro, mobilku rusak lagi. Oh ya gak apa-apa. Terus kira-kira kita reschedule kapan? Itu yang paling penting. Dia mau PHP gak bisa malas pada saat itu, tapi saya akan buat janji berikutnya. Terus dia beralasan, oh nanti tak kabari ya bro ya. Waduh lek lu kabari, aku belum tentu bisa bro. Langsung kita buat janji sekarang aja. Kira-kira kamu bisanya kapan? Lalu lusa gimana? Janjiannya. Jadi buat janji lagi, kita positive thinking. Kalau dia benar-benar gak mau gimana? Ya gak apa-apa. Tapi dia kasih alasan apa? Kalau dia alasannya bukan gak tertarik, alasannya dia gak bisa. Mamanya datang, papanya datang, pacarnya datang, coachingnya datang dari luar pulau misalkan. Berarti dia bukan menolak Anda kan? Selama orang gak menolak saya akan undang dia terus sampai dia tolak saya. Saya orangnya positive thinking. Kalau saya nawarin ibu, terus ibu gak ngomong, Pak Hendra saya ini jangan ditawarin, saya akan tawarin terus. Itu positive thinking. Karena saya tahu produk saya bisa bantu ibu. Karena saya tahu bisnis saya bisa bantu ibu. Saya niatnya bantu kok. Jadi saya positive thinking. Sampai ibu bilang saya gak mau dibantu, ya udah saya gak akan nawarin lagi. Kalau orang udah bilang gitu, saya gak nawarin lagi. Dan kalau suatu hari dia butuh, belum tentu saya mau nawarin. Loh, saya gak ngomong kosong loh saudaraku. Jadi ada satu orang di Facebook Messenger ngajak saya kenalan, seorang wanita. Saya positive thinking, saya iyain. Oh kenalan kok. Usahanya apa kok? Oh jualan pembalut. Banyak itu saya selalu jawab jualan pembalut. Saya nggak ngomong director of KK Indonesia, enggak. Founder sekolah bisnis XYZ, enggak. Saya selalu jawabnya apa? Penjual pembalut. Loh maksudnya pembalut apa gitu kok? Loh pembalut wanita. Nates pernah tahu nggak? Enggak. Nates nggak pernah tahu? Enggak. Wah gimana kok nggak tahu Nates? Tak kasih informasinya ya. Gitu. Ketika saya kasih informasinya, ya udah saya offline ya kan. Kalau gratisan ya gitu kadang-kadang kedip ya. Oke balik lagi ke sini ya. Paham nggak saudara-saudaraku? Sampai mana tadi saya cerita? Oh ya, dia bilang soft selling dong. Masa langsung hard selling? Saya jadi bingung. Bukannya yang tanya Nates itu apa itu dia. Begitu saya kirimin videonya dia langsung ngomong hard selling. Terus dia bilang, wes gini aja loh. Kok kalau kita temenan jangan bicara masalah duit. Ya wes, saya iyain. Tapi Facebook dia messenger sama saya ya saya nggak terlalu respon. Lagi ngapain kok? Loh ngapain tanya-tanya? Loh minta maaf loh ya. Saya nggak cari wanita. Saya udah punya keluarga, saya nggak cari wanita. Saya cari mitra bisnis sama saudara. Cari temen. Dan saya nggak mau habis waktu gara-gara untuk membalasi Koko lagi apa? Who are you? Iya, saya nggak mau habis waktu. Itu banyak tuh messenger. Saya bukan apa ya. Saya cuma ngomong aja ya, ini bukan membanggakan diri atau apa bukan. Ya, bukan GR atau apa. Banyak yang messenger. Fotomu kok bagus. Foto di mana lagi ngapain? Kamu kok cakep. Gak golek wedok. Kalau tanya kamu usaha apa? Nah, tak jawab sama saya. Banyak gitu. Jadi saya kasih tahu di sini yang jomblo-jomblo boleh. Ya, tapi yang sudah berkeluarga gak usah ditanggepin. Niatannya udah lain itu. Ibu kok cantik sekali ya. Oh niatannya lain ini. Iya kan? Kecuali yang balas wanita sama wanita bu. Nah, aku pakai perawatan ini sis. Gitu. Paham saudaraku? Ya. Saya balesin terus kalau misalkan udah minta foto lagi, minta ini, saya biasanya nggak kasih. Ya, kalau mau urusan usaha ya urusan bisnis ya bisnis. Gitu kalau saya. Kenapa? Ibu kalau masih ada waktu nggak apa-apa, Anda bangun hubungan dulu. Ya, kadang kan memang harus hubungan dulu baru Anda soft selling kan, baru bisa closing atau apa.
Tapi kebetulan di posisi saya hari ini, saya cukup repot. Jadi saya nggak mau habis waktu untuk ngeladenin atau membalaskan lagi ngapain. Nah itu. Ya, kecuali teman dekat saya, kecuali saudara saya, ya baru kita balesin. Kenapa? Kita nggak ada waktu untuk urusan kayak gitu. Benar nggak? Jadi itu yang saya lakukan, saudara. Ya, balik lagi ya. Lalu dia bergabunglah di salah satu perusahaan insurance. Terus dia nawarin, aku barusan di perusahaan insurance, barusan join, ini perusahaannya bagus kok, lagi booming di Jakarta kok. Kapan tak tawari ya kok ya? Kita ini temenan, jangan urusan duit, jangan urusan bisnis. Tak gitu kan? Kan dari dia kan? Dia ngomong gitu sama saya. Kok kita temenan jangan urusan duit nih? Kan kamu bilang kita temenan jangan urusan duit. Jangan urusan bisnis. Ya udahlah, kita jangan ngomong bisnis. Lo lain ini kok, ini kan insurance kok, sama aja. Urusan duit saya nggak mau. Iya, saya balik, saya nggak mau, Bu. Saya nggak mau posisi saya, mungkin jangan samakan dengan posisi Ibu ya. Posisi saya hari ini, saya mau bina orang milih, Bu. Saya pilih-pilih bina orang. Kenapa? Duh, kalau nggak milih nggak ada waktunya kita. Segitu banyaknya orang kita mau mentoring semua, nggak ada waktu, Bu. Makanya saya bikin live ini tujuannya apa ya gitu. Kalau mau nonton live saya, kalau mentoring sama-sama, kalau mau tanya di sini. Sehingga bisa belajar sama-sama, betul nggak? Kalau mentoring satu-satu, saya lihat orangnya. Kenapa? Waktu. Jadi sekarang kalau ibu masih punya waktu, kerja yang kenceng. Sampai ibu hari ini nggak punya waktu. Harus milih kerja itu. Siapa punya masalah besar dalam hidupnya? Punya? Saya kasih tahu, bukan masalah yang besar. Targetnya kurang besar. Kerjanya kurang banyak. Dah. Kalau target Anda terlalu besar, kerja Anda terlalu banyak, masalah Anda jadi terlalu kecil. Saya ulangi lagi ya. Target terlalu besar, kerja terlalu banyak, masalah jadi terlalu kecil. Akhirnya kita nggak akan punya waktu untuk hari ini drama. Gak ada waktu kita drama. Makanya setiap kali saya datang, sama persis saya datang di PO seperti hari ini. Saya selalu serius kan. Kalau saya membawakan kan selalu saya all out. Kenapa? Karena saya mengefektifkan dan mengefisiensi waktu saya. Jadi saya memilih. Ibu juga harus memilih. Bapak juga harus memilih. Tapi kalau masih punya waktu, targetnya gedein, kerjanya banyakin. Kalau kita sudah repot banget, fokus kerja efektif sekali, gak ada waktu buat mikir masalah. Dan masalah itu akan jadi kecil dan akan selesai. Gak ada masalah yang besar, effortnya saja yang kurang. Kalau effortnya kita tambah, masalah jadi akan selesai. Betul saudaraku? Benar gak saya ngomong? Saya ngomong fakta ya. Saya bisa kasih pilihan untuk menyenangkan hati Anda. Gak apa-apa Bu, itu namanya proses. Tapi kalimat itu akan meninah bubukan Anda dan bikin Anda tambah malas. So saya memilih saya ngomong apa adanya. Gitu. Ya, jadi kalau ada orang yang PHP-in Anda, itu urusannya mereka. Bukan urusannya Anda. Buat janji lagi. Sampai mereka mau fan, aku gak gelem fan bisnis kayak gini. Itu pun saya masih bisa jawabin. Bisnis kayak apa emangnya? Itu tau sih jual-jual barang gitu loh. Kamu suka jual barang gak? Gak suka aku. Ya wis gak usah jual barang. Loh, kok gitu? Terus bisnismu kayak apa? Maka tak ajak ketemu. Ayo ngobrol. Gitu. Selalu ada cara, halo. Tapi selama dia gak ngomong, ojo nawari aku, Fen. Tak nawari terus sama saya. Kamu gak join setahun, 2 tahun lagi kamu join. 3 tahun lagi kamu join. 5 tahun lagi join. Bahkan 10 tahun lagi kamu juga bisa join. Tenang. Saya di KK selamanya. Gitu. Saya gak pernah maksa orang join. Karena saya tahu suatu hari dia kalau tahu bisnis ini dia akan join. Siapa yang bisa nolak bisnis sebagus ini? Saya mau tanya. Apa kerjaan atau bisnis yang bisa menghasilkan Anda 100 juta per bulan? Passive income. Kerja gak kerja, suatu hari dapat 100 juta per bulan. Dapat uang, dapat waktu, dapat keluarga, dapat rekreasi. Pengembangan diri, dapat penghargaan, semuanya lengkap. Ada? Gak banyak bro tempatnya bro. Kiki salah satunya. Gak lama banget Pak. Waktunya lebih lama banget. Freedom of financial. Freedom of time. Saya ini mau kerja boleh gak kerja gak apa-apa. Saya pekerja keras. Sampai hari ini saya masih kerja keras. Tapi saya kerja keras hari ini bukan karena saya harus kerja keras. Karena saya mau kerja keras. Karena saya mau bantu.
Hari ini di tempat ini saya nggak hadir nggak apa-apa. Ada Bu Evi, ada Bu Edi, ada Pak Brian. Mereka director, ada Pak Dani, ada Bu Shirley. Mereka director luar biasa. Nggak ada saya tetap jalan. Tapi kenapa saya hadir? Karena saya mau. Karena saya mau. Saya di rumah udah nggak ngapa-ngapain. Pagi-pagi udah berjemur tadi. Udah angkat beban. Oh sekarang saya angkat beban. Mulai kapan? Mulai tadi pagi. Tadi pagi pertama kali. Ya, udah keringatan semua, ya kan? Udah seger. Mandi-mandi langsung ke sini. Karena saya mau. Udah seger tidur di rumah kan sayang. Nggak ngapa-ngapain. Ya udah deh. Lupa nggak sama keluarga? Saya sama keluarga kapanpun saya mau. Besok sampai beberapa hari ke depan aja diajak Bu Evi jalan-jalan sudah. Keluarga kita. Jalan-jalan. Nggak kerja sama sekali, jalan-jalan. Family time, quality time. Saya berserta dengan anak-anak saya, keluarga saya, istri saya. Bu Evi juga bawa anak-anaknya. Jadi sampai ketemu 2-3 hari ke depan ya. Anda nggak ketemu saya di kantor. Kerja mau, nggak mau juga nggak apa-apa. Anda kan nggak bisa nyalain saya. Pak Indra harus masuk tuh kantor kan, nggak bisa kan? Bahkan pemilik KK Indonesia, Dato Dr. Hendro nggak bisa. Pak Indra harus ke kantor ya. Benernya kalau Dato bilang begitu saya akan ke kantor kok. Ya karena saya menghormati beliau ya. Tapi beliau nggak akan suruh saya karena saya bukan karyawannya beliau. Kita mitra. Dan itulah keenakan di bisnis ini. Karena kita punya freedom of time and freedom of financial. Jadi saya balancing. Jadi kalau Dato ketemu sama saya, Dato nggak pernah hari ini motivasi saya untuk kerja, itu nggak pernah. Nggak pernah. Pak Indra kerja keras ya? Nggak pernah itu. Tidak pernah sekalipun. Malah Dato bilang apa? Ambil liburan, balancing life ya. Gitu. Oh iya Dato, balancing life. Kenapa? Karena Dato tahu saya pekerja keras. Saya nggak usah disuruh kerja. Saya disuruh berlibur. Itu. Kemarin ke Singapura ya, beliau juga ada kontak. Ya. Waktu saya liburan ke Bali atau kemana, beliau ada kontak. Good lah, balancing life. Gitu. Coba kalau Anda kerja ikut orang. Anda liburan, kira-kira bos Anda bilang balancing life enggak? Ya. Kamu keluar kemarin, gitu mungkin ya. Paham nggak saudaraku? Ya, jadi itulah enaknya kalau kita jalankan bisnis ini. Kalau susahnya sama kok. Lebih baik cara yang susah daripada hidup susah. Saya ulang lagi. Lebih baik cara yang susah daripada hidup susah. Itu fakta di lapangan. Yang hidupnya lagi susah. Sampai kapan mau susah? Tanya sama diri sendiri. Sampai kapan mau susah? Saya ulang lagi. Tanya sama diri sendiri. Sampai kapan mau susah? Kalau nggak mau ya berjuang oh. Betul atau betul? Betul. Lebih baik saya hari ini ngomongnya keras supaya Anda sadar. Daripada saya ngomongnya halus tapi Anda terbuai. Anda nggak sadar-sadar. Betul nggak? Mau sukses ya kerja keras. Saya bisa sampai di tempat saya hari ini karena saya kerja keras. Saya bayar harganya lebih dari yang lain. Saat murid-murid saya yang lain, teman-teman saya yang lain bermain-main, saya bekerja. Saya membangun bisnis ini. Saat yang lain-lain ngafe di kafe-kafe, saya masih presentasi. Saat yang lain liburan, saya masih tetap presentasi. Dan mereka lihat, wah kamu kerja terus kapan liburnya? Saat mereka kerja, saya liburan. Itu. Hidup itu pilihan. Saat yang lain sudah beli merek-merek, saya nggak beli apa-apa. Saya hemat uang saya. Saya tabung uang saya. 50% naik, 60% naik, 70% naik, sekarang 90%. Sekarang saya pakai uang saya kurang dari 10% dari income saya untuk kebutuhan seluruh keluarga saya. Kurang dari 10%. Sisanya investasi dan tabungan. Saya bayar harganya. Saat yang lain buang-buang duit, saya hemat. Sekarang saya bukan mau ria. Sekarang saya mau beli apapun, kebanyakan sudah bisa. Tinggal mau apa enggak. Tinggal worth it apa enggak.
Pak kalau uangnya beli banyak, beli pesawat dong. Nggak perlu saya. Bukan nggak bisa ya, nggak perlu. Kenapa? Beli tiket pesawat aja murah. Ngapain harus beli? Perawatannya berapa? Worth it nggak? Nggak worth it, saya nggak beli. Dan saya nggak perlu pembuktian ke orang lain. Saya nggak pernah perlu membuktikan ke orang lain. Saya nggak perlu orang lain menganggap saya kaya, nggak perlu. Toh apa yang saya punya orang lain nggak ikut merasakan. Dan apa yang orang lain punya saya juga nggak ikut merasakan. Jadi saya nggak ambil pusing dengan itu. This is my life, this is my rules. Ini hidup saya, ini aturan saya. Suka ikut, nggak suka nggak apa-apa. Saya orangnya paling simpel sekali, saudara. Makan saya masih sangat sederhana kok. Tapi yang ikut sama saya, Bu Evi, Bu Edi, sometimes kita makan sampai bintang-bintang 5 kita nggak lihat harga. Sometimes kita makan di kaki 5, kita juga nggak lihat tempat. Yang penting happy. Masih makan sego sambal kok yang harganya 10.000 sampai 12.000-an itu masih makan saya. Dan perut saya masih nggak sakit. Meskipun murah begitu. Hidup apa adanya, bukan karena ada apanya, happy. Betul? Tapi hidup apa adanya itu bukan karena ya wis hidup apa adanya, secukupnya ora apa-apa. Ya bukan begitu. Prestasinya harus raja tapi hatinya harus tetap hamba. Tapi prestasinya harus raja. Ngerti saudaraku? Ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Undang lagi. Sekarang gimana cara memperbaikinya? Teknikalnya gimana? Oke, tadi kan sudah tahu tuh. Ya, kalau ada yang PHP atau nggak datang dan sebagainya, betul nggak? Respon kita yang paling penting, betul? Jangan biarkan gara-gara mereka nggak datang terus impian kita atau semangat kita turun, itu nggak boleh. Tapi ada respon berikutnya. Setelah kita positif, kita evaluasi. Gimana supaya lain kali saya nggak di PHP? Itu paling penting, Steven. Jadi kamu nggak ada masalah, bagus nggak? Bagus. Tapi kita evaluasi supaya lain kali kita nggak dikerjain orang lagi kayak gitu. Kalau dia jujur nggak apa-apa. Tapi kita mau meminimalkan persentase itu. Caranya gimana? Gini caranya. Waktu ngundang, kasih tahu dulu. Bro, lain kali, bro kalau nanti janjiannya pas kamu nggak bisa, tolong jangan dadakan ya. Kasih tahu saya H-1 supaya saya bisa ganti jadwal kamu sama orang lain. Jual mahal kayak gitu bro. Kenapa berlian itu mahal? Karena dia jual mahal. Limited loh. Padahal jumlahnya wakil, tapi dibilang limited. Paham? Karena limited, orang dia jual mahal, harganya naik. Anda harus naikkan harga Anda. Dengan apa? Jual mahal. Tapi jangan sombong. Wes untung lah aku ngasih waktuku ke kamu. Lah jangan gitu. Ya dia mundur. Ya kan? Saya mau bagi kamu kesempatan untuk ke tanah suci, mau gak? Tapi tolong datang on time ya. Tak bagi rahasianya. Tapi bro, sorry ya. Kalau kamu H-1 gak bisa, tolong kabarono H-1. Supaya janjianku saya tak ganti sama yang lain. Supaya peluangnya saya tak kasihkan sama yang lain. Gitu caranya. Itu caranya untuk kita memperkecil persentase mereka PHP-in kita. Supaya mereka, waduh kadung lagi hari H masa tak badalno. Steven wis ngomong ya H-1. Masa sekarang kayak gitu. Ngerti gak maksud saya? Yang kedua, ingatkan dia paginya. Bro, aku cuma ingetin ya. Hari ini kita ada janji ya, jam 2 ya. Nah, Isa on time ya. Gitu caranya. Karena aku setelah itu masih ada janji lagi sama orang lain. Ada kan caranya kan? Ingat, selalu ada caranya. Tetapi yang terpenting hari ini, respon kita dulu yang harus benar. Jadi kita nggak boleh down dulu. Paham ya? Saya sapa dulu sekarang netizen-netizennya ya. Ada Rizky, ya, ada Kolyong ya, ada Kenny ya, ada Pak Leong. Gimana caranya bisa ganteng kayak Bapak? Pakai LYC, pakai Sylvie yang 3, Beautician dan Glance Plus. Betul? Ding. Dan jangan lupa harus jadi orang sukses ya. Kenapa? Percaya nggak percaya? Nggak ada yang namanya orang jelek tuh nggak ada. Duitnya aja yang kurang. Betul nggak? Nggak ada orang laki nggak ganteng, nggak ada perempuan nggak cantik, nggak ada. Duitnya aja yang kurang. Kalau duitnya lebih, duitnya banyak, perempuan manapun bisa jadi cantik, cowok manapun bisa jadi ganteng. Setuju atau enggak? Setuju. Nah ya, jadi gitu caranya Pak ya. Caranya 100 juta per bulan minimal ya. Oke, ada
Crash Francisco. Nah, kebetulan gini saudaraku. Saya tidak dilahirkan dari orang yang punya uang. Dan saya tidak dilahirkan dari wajah yang tampan. Dan saya tahu diri. Minimal kalau nggak tampan, harus mapan. Nah, kalau mapan, kita bisa sedikit tampan. Tepuk tangan dulu ya. Oke, ada Pak Crash Francisco, ada Bu Louis Chan, ya, ada Kelvin Purnomo, ya, ada BB Pril. Ini saya ingat BB ini dari Sampit, wah, ya, pengusaha sukses dari Sampit. Halo, ya, ada mama saya yang join. Halo mama saya. Oke, ada Rizky Malinda, ada Nurul Fadilah SB30, ada Winnie, ada Devilian Tiagata, ada Enji Natasha, teman saya SMA, ada Wahyu Ramadan, ada Natalia Silisiska dari Pandaan, ada Chris Michael, ada Bill Derrick, Nancy Aja, ajanya panjang ya, ada Mariani Manurung 99, halo Pak Hendra, halo Bu Mariani, ya. Ada Xiaoyan 69. Halo tante. Senior ini. Ya. Ada Agung Pandangnya, ya. Halo juga. Halo Pak Indra, salam hebat luar biasa. Halo Pak Agung, salam hebat luar biasa, ya. Oke, sampai sini lagi ada pertanyaan? Ya, Pak. Saya ini kan mau masuk ke... Namanya dulu Bu, biar Oh, ya. netizennya tahu. Nama saya Lia. Bu Lia. Iya, jadi gini Pak, saya ini kan punya saudara, kebetulan kan ini om saya ini kan kakaknya mama saya. Kakaknya Mama Pak D. Iya. Nah, terus dia punya istri. Istri. Istrinya tuh kebetulan punya pabrik wig. Wig. Nah, itu gimana ya Pak untuk masuk ke orang yang ya istilahnya kan sudah ya saya lihat sudah punya segalanya. Nah, itu gimana ya Pak? Cara kita Oke. untuk buat janjinya segala Oke. macam. Gini, saya sampaikan sama Anda apa adanya ya. Orang yang benar-benar punya duit, orang yang hari ini punya bangun bisnis dari nol, bukan warisan ya, Iya. yang benar kaya, punya quality, mereka open minded. Jadi mereka terbuka dengan peluang. Saya pun hari ini terbuka dengan peluang. Ada yang nawarin saya tanah, ada yang nawarin saya properti, ada yang nawarin saya peluang. Saya open minded. Selama itu menghasilkan uang lagi, why not? Asal dia tidak mengambil waktu saya. Kalau saya hari ini. Kenapa? Kalau bisnis saya udah miliki ini. Kenapa? Mau bisa apa lagi saya? Ya, jadi open minded Bu. Saya juga pernah ketemu banyak kok di sini yang punya pabrik-pabrik join. Ada tim saya juga punya pabrik peti mati, sangat sukses orangnya. Namanya Pak Yakob Santoso. Saya ketemu sama Pak Yakob di vilanya dia, kita ngobrol. Ada mungkin 6 jam kita bicara bedah bisnis. Dan kalau orang itu pinter, benar-benar pinter, dia akan lihat peluang Kiki sangat besar dan sangat luar biasa. Kenapa? Kalau orang bangun dari nol Bu, capai 100 juta, itu susahnya minta ampun. Bukan susah lagi, susahnya minta ampun. Dan untuk capai 100 juta per bulan, gak bisa atau jarang sekali yang bisa di bawah 10 tahun. Hampir dibilang gak ada Bu, yang bisa di bawah 10 tahun. No privilege ya. Kalau ternyata bapaknya jenderal, bapaknya apa ya, pengusaha besar, wajar. Karena proses bapaknya mungkin udah 30-40 tahun. Tapi kalau bangun dari nol tanpa bantuan siapapun, bangun sendiri, 10 tahun bisa kaya 100 juta per bulan. Wah, kayaknya nggak mungkin. Ini serius saya ngomong ya. Kecuali dia punya privilege yang lain, beda cerita. Nah itu saya sampaikan Anda apa adanya. Jadi seperti itu. Ya pacarnya mungkin atau istrinya atau keluarganya. Jadi kalau yang ibu ngomong itu dia pengusaha besar, harusnya dia open minded. Jadi ibu bisa sampaikan, saya ada satu peluang yang sangat bagus di revolusi industri 4.0 dan bisa ngasilin kurang lebih 100 juta per bulan. Bisa ada waktu nggak untuk ngobrol? Tentang apa itu? Distribusi barang. Nah kira-kira bisa saya sampaikan nggak? Tapi sangat relate dengan revolusi industri 4.0. Itu caranya. Baru jelasin. Karena sekarang di revolusi industri 4.0 ya, semua perusahaan-perusahaan dan semua pabrik-pabrik besar itu terancam punah. Kalau Anda tahu di China, semua sudah pakai AI. Anak-anak sekolah sudah dipasangi AI semua.
Anak-anak sekolah ada alat di kepalanya dia itu sudah pakai AI. Kalau anaknya ngantuk ketiduran atau anaknya nggak konsentrasi, itu bunyi itu. Gurunya bisa ngerti itu. Bayangin. AI sudah masuk dalam kehidupan sehari-hari di China. Dan Indonesia pun akan seperti itu. Indonesia menjadi seperti itu. Tinggal kita mau nggak untuk ngejar. Dan bisnis yang bisa bertahan di revolusi industri 4 ini loh tuh nggak banyak. Salah satunya Kiki Indonesia. Salah satunya sekolah bisnis GZ. Future ke depan akan lebih cepat datangnya daripada yang Anda perkirakan. Semua pekerjaan semua akan dirubah sama AI. Saya udah ngomong ini lama ya. Bukti-buktinya sudah ada di sini semua nih. Dengerin aja mereka ngomong. Saya udah ngomong lama. Saya dulu bilang apa? Teller bank itu akan hilang. Anda sekarang coba ke bank BCA, pergi bank. Tellernya udah berkurang, CS-nya udah berkurang. Dulu tellernya banyak, sekarang tellernya sedikit. Bahkan Anda sekarang ke teller aja jarang. Betul kan? Iya. Kenapa sekarang masih ada teller? Karena generasi di atas kita, generasi X, ya, om-om, tante-tante, masih suka tuh mereka bawa duitnya mereka dari tempat kerjaannya mereka ke bank untuk setor. Masih seneng mereka kayak gitu. Tapi anak-anak muda sudah nggak mau. Jadi teller itu cuma dikasih ke mereka. Saya bisa hitungan tahun nggak ke teller atau ke CS itu. Malah saya dikasih satu asisten khusus. Butuh apa aja dia yang ngurusin. ATM saya udah hilang setahun lebih. Dan nggak saya urus. ATM saya setahun lebih nggak saya urus. Kenapa? Emang sekarang siapa yang masih pakai ATM? Saya ngambil duit sudah pakai handphone, nggak pakai ATM. Saya transfer bukan pakai ATM, pakai handphone. Setor tunai, ambil tunai, pakai handphone bisa. Jadi saya sekarang sudah nggak pakai ATM, pakai handphone semua. Makanya ATM saya hilang 1 tahun saya nggak ngurus. Loh Pak, nggak takut uangnya diambil? Kalau uangnya diambil harusnya udah tahun-tahun yang kemarin-kemarin itu diambil. Dari setahun itu sudah pasti ada yang ngambil. Jadi saya pun sekarang nggak punya ATM. The future is now. Masa depan tuh sekarang. Dan banyak pekerjaan yang akan hilang. Dan kalau kita hari ini nggak berubah di perubahan, Anda akan hilang di telan perubahan. Satu-satunya yang abadi dalam dunia ini adalah perubahan. Kalau nggak percaya lihat kaca dan tersenyumlah. Bukankah sekarang sudah ada garis-garis keriput di sana? Padahal 10 tahun lalu, 20 tahun yang lalu masih nggak ada, betul nggak? Satu-satunya yang abadi dalam dunia ini adalah perubahan, saudara. Jadi kita harus siap untuk perubahan. Kalau Anda siap dengan perubahan, Anda akan tahu bahwa Anda harus terus menyesuaikan diri, beradaptasi. Pekerjaan itu banyak akan hilang. Saya pernah ngomong, kampus-kampus itu akan sepi. Dosen-dosen pada ketawa waktu saya bicara seperti ini. Malah ada kesan ngejek saya waktu itu. Kalau sepi, kosong, terus kita ngajarnya gimana Pak? Saya lah dipecat. Langsung saya jawab straight. Ya, suatu hari Pak, kalau itu bisa terjadi. Minta maaf ya, minta maaf. Kemarin corona, kampus sepi nggak? Nggak percaya nggak apa-apa. Tapi itu pasti terjadi. Saya ulang lagi, nggak percaya nggak apa-apa. Tapi itu pasti terjadi. Agent properti suatu hari akan dilindas perubahan. Diganti sama AI. Agent mobil akan dilindas oleh AI. Pekerjaan itu akan berkurang atau akan hilang. Minta maaf. Minta maaf sekali lagi. Minta maaf. Memang nggak enak kenyataannya. Termasuk agent insurance. Mesti hati-hati. Kenapa? Sudah terjadi di Amerika kok. Orang Amerika kalau mau pengajuan sekarang nggak usah pakai agent. Langsung masuk websitenya, langsung ketik-ketik, mereka bisa langsung dapat insurance-nya. Sudah nggak butuh agent. Sekarang Indonesia masih butuh, karena orang Indonesia touching, heart touching. Masih butuh dari orang ke orang. Tapi someday ke depan sudah nggak perlu. Gitu. Suka nggak suka? Itu bukan penelitian saya ya, Anda cari di Google juga. Pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang di masa depan. Ada itu nanti agen insurance. Gitu, saudaraku. Jadi game changer. Ya, millennials kills everything. Masa depan, milenial akan membunuh banyak pekerjaan. Dan ke depan Anda akan sangat-sangat kagum atau bingung sekali dengan masa depan. Karena masa depan nggak sama dengan hari ini. Sekarang AI ini bisa jadi ibu. Jadi ibu bisa presentasi, tapi itu AI. Ibu kan nggak pede. Misalkan nih, ibu ngomong di depan
ribuan orang nggak pede di live gini, ibu nggak pede. AI-nya bisa jadi ibu, wajahnya ibu, tubuhnya ibu, tapi dia yang ngomong dan dia nggak akan nervous. Ya kayak film tuh mana ada film Amerika kan ada kayak gitu. Nah, saya nggak nonton film. Saya kadang-kadang lihat kayak gitu tuh kayak film Pak. Bukan film, itu kenyataan sudah terjadi. Jadi someday akan seperti itu. Tapi salah satu keahlian yang tidak akan pernah luntur, yang tidak bisa dikerjakan oleh robot. Apa ya? Hah? Touching. Leadership. Itu nggak akan hilang. Karena robot nggak bisa leadership. Dia bisa buat materi motivasi. Dia bisa ngomong. Tapi dia nggak bisa jiwa. Dia nggak bisa tahu nggak? Emosinya itu nggak bisa. Gitu. Jawab ya semuanya ya. Saya salam lagi ya. Tadi sampai mana? Oke, ada Ntis 3588, ada Meichen dari Malang, ada Sylvia Natasia dari Pati, Roni Cinva dari Samarinda, Umi Maisa SB30, ada Gesti Teja. Halo Bu Gesti, lama nggak jumpa. Oke, terjawab Bu? Saya sampai lupa, itu pertanyaan Ibu apa? Oh ya, itu ya. Ayam punya pabrik ya. Nah, dia harusnya terbuka sama peluang. Ibu tinggal ngomong aja. Saya usaha di bidang revolusi industri 4.0, 4.0. Distribusi barang yang didukung sama IoT, Internet of Things. Ya, ke depan kita akan pakai AI. Gitu. Bu Edi ada pertanyaan? Oh, dari Ibu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Selamat siang, Ntis 3588. Namanya siapa, Pak? Saya manggil Ntis kok bingung saya. Ya, salam kenal ya, Pak. Atau sudah kenal saya jangan-jangan, ya. Oke, silakan kalau ada yang pertanyaan online. Kalau nggak ada, saya close pertemuan kita siang hari ini, ya. Kalau ada, saya tunggu pertanyaannya 1 menit. Oke, ada Bu Natalia juga. Saya online di 2 tempat ya, di Success People juga, ya. Ada Pak Kim San juga. Halo Pak Kim San, ya. Oke, ada lagi? Yes, Steven. Pak Hen, jadwal harian saya itu buat presentasi itu kadang masih bolong. Itu gimana caranya? Gini. Jadwal harian itu adalah komitmen. Kalau komitmen nggak boleh dilanggar. Karena komitmen adalah sebuah janji. Dan janji itu bukan kepada janji manusia. Janji itu adalah janji kepada Tuhan. Jadi yang harus kita lakukan apa? Kita harus penuhi komitmen kita. Jadi boleh nggak kosong? Nggak boleh. Terus kalau nggak ada janjiannya gimana Pak? Kita harus penuhi tetap. Ketemunya siapa? Siapa saja. Saya hari ini bisa ngomong karena saya sudah lakukan. Saya komitmen 1 hari presentasi 5 kali. Ya, dulunya ya. Sekarang sudah berbeda. Ya, sudah sampai saya. Jadi saya setiap hari komitmennya motivasi dan presentasi. Tapi sudah enggak 5 kali. Ya. Harus menikmati hidup sekarang, ya. Dikit-dikit ada menikmati hidup, ya. Ada hari ini mentoring group, ya. Jadi gitu. Sehari saya dulu presentasi 5 kali. Kalau enggak 5 kali saya enggak pulang. Sampai director itu. Jadi kalau nggak 5 kali saya nggak pulang. Jadi kadang yang datang cuma 2. Pernah dalam 1 hari nggak ada yang datang. Berarti saya hutang 5 kali presentasi. Jadi ketika dia udah nggak datang, saya akan cari keluar. Warung mana yang kosong saya masukin, saya presentasi produk di sana. Langsung. Nggak pakai bina hubungan apa? Nggak pakai. Karena kalau saya mau bina hubungan sama warung, nggak ada waktu ya. Saya kan sudah buat 5 kali janji. Yang batalin mereka. Tapi saya punya janji yang saya harus penuhi. Jadi siapa aja di tempat saya presentasi. Itu pede. Pede aja Bu. Terus saya udah siap ditolak kok. Tapi saya mau 5 kali presentasi. Kan waktu saya kosong. Harusnya kosong. Iya. Nah daripada kosong, saya udah janji nih 5 kali. Jadi saya harus isi. Maka 5 kalinya saya harus isi. Siapapun itu. Tukang becak pun saya presentasi. Paman becak. Paman parkir pun saya presentasi. Ada waktu nggak 5 menit Pak? Sorry ya, tukang tambal ban aja saya undang, saya presentasi loh. Siapapun, anyone. Dan ditolak saya. Loh enggak apa-apa, yang penting janji saya sudah terpenuhi 5 kali presentasi, itu komitmen. Anyone. Siapapun itu. Saya sepeda motoran, dulu kan masih sepeda motor ya. Saya sepeda motoran, Anda lihat ada 3 orang anak muda. Pakai baju SMA, berhenti saya. Dek, mau bisnis ya? Saya bilang gini,
Mau bisnis nggak? Halal. Kasih saya waktu 10 menit, ada waktu nggak? Ada. Duduk saya pinggir jalan. Tasnya mereka ditaruh di pinggir jalan itu. Presentasi di atas tasnya mereka. Nggak mau pak, aku pak. Gak bisa pak. Ya gak apa-apa. Tapi saya sudah menjalankan salah satu janji presentasi saya. Itu komitmen bu. Dan saya orang yang penuh dengan komitmen. Kalau saya sudah komitmen, saya akan jaga komitmen saya. Kalau saya sudah ngomong saya sama Keke seumur hidup, maka saya akan sama Keke seumur hidup. Ya, jadi saya di Keke dan sekolah bisnis GZ seumur hidup. Jadi kalau Anda masuk Keke dan sekolah bisnis GZ, saya akan ada di sana seumur hidup. Pertanyaannya, apakah Anda akan bersama dengan saya seumur hidup? Ayo. Saya akan seumur hidup di sini, tapi apakah Anda seumur hidup di sini bersama saya? Itu komitmen. Dan kalau Anda seumur hidup bersama dengan saya di bisnis ini, nggak mungkin Anda nggak sukses. Karena dunia ini adalah milik mereka yang tidak pernah menyerah. Saya adalah orang yang tidak pernah menyerah. Kalau saya sudah mau, saya akan terus perjuangkan itu sampai saya dapat. Itu komitmen. Udah 5 kali dan gak ada kalimat gak bisa. Pasti Bisa. kalau gak bisa itu cuma belum bisa aja. Kalau kita sepenuh hati, sepenuh pemikiran, sepenuh waktu, tulus mengerjakan itu, gak mungkin kita gak bisa, saudara. Apakah tujuan kita baik? Bukan tujuan yang jahat. Tujuan kita harus dipenuhi dengan tujuan yang baik, supaya hidup kita juga jadi lebih baik. Jangan punya pikiran negatif, jangan punya pikiran jelek. Isi dengan yang positif, semangat dan bahagia. Dan saya gak peduli apa kata orang, karena saya tahu hidup saya cuma 1 kali dan hidup saya pendek. Kita ngomong 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun pun itu pendek. Itu bukan waktu yang panjang. Benar gak? Anda lihat, yang punya anak Anda lihat. Bukankah cepat sekali kan? Anda aja deh, lihat diri Anda. Kemarin kayaknya baru SMA, baru pacaran kan? Sekarang bontotnya sudah piro, betul? Karena tiba-tiba lihat di kaca sudah ada garis keriput, betul? Kalau nggak percaya pulang ketawa coba nanti, ada nggak itu? Padahal dulu mulus kinyis, betul? Cepat nggak waktu itu? Jadi jangan buang waktu untuk apa kata orang. Saya nggak peduli dengan apa kata orang. Yang penting saya nggak nyusahin orang, betul nggak? Hidup saya anti untuk hari ini nyusahin orang. Saya paling nggak mau untuk nyusahin orang. Daripada nyusahin orang, mending saya pergi. Nggak mau saya nyusahin orang. Nggak mau saya nipu orang. Yang kita kerjakan ini baik. Kita bantu orang. Kalaupun nggak dihargai orang nggak apa-apa. Yang penting kita tahu yang kita kerjakan itu baik. Kita mau bantu orang lebih sehat, lebih cantik, lebih sehat, lebih bahagia, lebih sukses dan lebih bahagia. Itu pekerjaan yang mulia. Apa kata orang? Saya nggak peduli. Orang mau ngomong Hendra jualan pembalut, memang kok. Memang saya cuma jual pembalut. Masa salah? Laki kok jual pembalut? Loh kok emang? Hidup saya bahagia kok. Nah ini pria-pria nih. Pak saya masih muda pak. Ganteng pak. Masa pak? Badan saya kekar gini. Jualnya pembalut. Enak loh jual pembalut itu. Kenalan ceweknya jadi banyak. Banyak jomblo-jomblo kayak kamu saya kasih tahu caranya. Enak jual pembalut tuh. Jualan teman ceweknya banyak loh. Ya, kalau tinggal milih, ya kan? Beli ya. Betul ya? Ya. Jadi jangan terlalu dengar apa kata orang. Orang akan menelan kata kalimatnya mereka sendiri. Jual pembalut, memang jual pembalut. Dan saya jual pembalut dan saya happy hari ini. Saya jual pembalut bisa keliling dunia, masih gak mau. Jual pembalut kita hari ini bisa dapatkan apapun yang kita mau, impian kita apa. Dan kita bantu wanita jadi lebih sehat dengan memakai pembalut kita. Bangga sekali saya. Jual pembalut. Lupa Anda jual pembalutnya dipakai. Kalau perlu pembalut tak pakai, gak apa-apa. Loh saya bukan orang yang citra dirinya rendah loh saudaraku. Emang kalau saya pakai pembalut terus kenapa? Gak apa-apa.
Wong itu cuma tumpukan kapas dan tumpukan kertas saja. Kalau pakai pembalut bisa 100 juta per bulan, mau nggak kamu pakai? Ayo, please. Jangan dengar apa kata orang. Ngerti nggak maksudnya? Tapi kan nggak perlu kita pakai pembalut. Gitu. Jelas ya maksudnya. Saya nggak pernah malu dengan apa yang saya kerjakan. Karena saya tahu yang saya kerjakan adalah sesuatu hal yang mulia. Visi misi yang sangat mulia. Dan itu kenapa saya sangat bangga mengerjakannya. Paham saudaraku? Oke, saya rasa cukup ya. Siapa aja ini? Oke ya. Rudi Pak dari Kuningan. Oh ya, selamat siang Pak Rudi. Salam kenal. Thank you sharingnya siang ini Pak Indra. Sama-sama Pak Agung. Ada Koko Mercy. Wah, lagi liburan nih kayaknya di mana? Jepang ya. Tambah keren aja ya. Suci Pandya. Betul Pak. Ada Cito. Wah, ini yang matematikanya 100. kenceng ya. Boleh juga di follow lah ya. Cito ini apa dia punya kontennya juga oke ya. Balapan hitung-hitungan ya. Otaknya encer dia ya. Tahu aja. Gimana Jepang? Ya hidupnya bahagia banget ya. Kapan kita makan siang? Ayo kapan-kapan yuk ke Surabaya kita makan siang yuk. Ayo kembangin di Papua. Mer. Ya. Ada Bu Novi juga di akun satunya. Oke ya, saya rasa itu happy holiday Mary ya. Oke semuanya happy weekend. Saya doakan semua semakin sehat, sukses, bahagia. Ya saya rasa cukup ya. Sharing kita hari ini, next time kita akan online lagi, kita akan live lagi. Dan happy weekend, happy hari ini ya. Saya doakan Anda semakin sehat, sukses dan bahagia. Sampai ketemu di Bangkok. Oh ya, yang belum tahu DM ya. Sampai ketemu di Bangkok ya. Saya Indra Limantara. Saya doakan Anda semakin sehat, sukses, bahagia. I love you all. Bye-bye semuanya. Salam hebat luar biasa. Bye.